me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi Berbincang Olahraga. Bersama saya Rio, dan jangan juga lupa saksikan Triponcast edisi Berbincang lainnya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Tentunya bisa disaksikan di sosial media Tribun Pontianak, di Instagram di @tribunpontianak, dan juga di Facebook kita ada di Tribun Pontianak Interaktif. Nah, nanti di sana kan ada infonya. Jadi tinggal menyesuaikan waktu dan tema yang akan diberikan oleh Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast pastinya. Nah, kembali di Berbincang Olahraga kali ini, Rio tidak akan sendiri pastinya. Kita akan ditemani biasanya 2 orang. Ini ada atlet dan juga pelatihnya. Minggu lalu kita membahas tentang basket. Minggu ini kita akan sedikit membahas yang agak lebih gahar, tapi unik gitu. Nah, ini adalah peluang petinju wanita Kalbar di kancah nasional. Tema kita kali ini yang sudah mendatangkan 2 orang yang luar biasa. Ada atletnya di sini, ada Stephanie. Halo. Halo. Apa kabar Stephanie? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga ada pelatihnya, ada Bang Rido. Ya, bukan Bang Rido Roma ya ini. Bukan Bang Rido Roma, pelatih vokal dia jadinya. Oke, nah sesuai dengan tema kita kali ini adalah peluang petinju wanita Kalbar di kancah nasional. Jadi kita akan sedikit menggali lebih dalam informasi tentang bagaimana sih performance dari atlet-atlet khususnya untuk petinju wanita di Kalimantan Barat. Nah, seperti biasanya ini kita akan ada sedikit bertanya-tanya ya Bang ya. Jadi nanti tinggal dijawab saja pertanyaan saya, ya kan? Alright nih, Tribuners pasti ingin berkenalan dengan sosok Stephanie, petinju wanita Kalbar yang masih terbilang muda karena usianya sangat benar-benar muda. Ini usianya baru 17 tahun. Wah, ini udah 17 atau baru mau masuk 17 nih? Baru mau masuk. Baru masuk, tanggal berapa nanti ulang tahunnya? 16 Oktober. Oh, masih 2 bulan lagi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gitu. Oke, nah bisa disampaikan aktivitas kesehariannya. Ini Stephanie biasa kan 17 tahun ya, masih sekolah berarti ya? Masih. Jadi aktivitas kesehariannya masih statusnya pelajar. Di mana? Stephanie masih berstatus pelajar di sekolah SMK Pancabakti. SMK Pancabakti. Jurusan apa nih? Akuntansi. Akuntansi ya, akuntansi dan boxing gitu kan ini. Semuanya berkaitan dengan tangan ya. Jadi kalau misalnya berkaitan satunya nulis-nulis, nyatat-nyatat, ya kan. Yang ini kita lebih bermain fisik ya. gitu. Oke, bergerak-gerak gitu. Nah, ini untuk Bang Rido, udah berapa lama nih Bang bergelut di olahraga tinju dan menjadi pelatih, serta kalau sehari-harinya nih selain jadi pelatih ngapain aja nih? Kita mulai dari inilah. Udah berapa lama nih di cabang pertinjuan duniawi ini? Saya sudah dari 2003 sampai 2018 saya terakhir menjadi atlet, dan kemudian saya ingin mencoba menjadi pelatih. Berarti 2003 sampai terakhir 2018. 15 tahun ya Bang? Ya, sudah 4 kali top senior. Itu pertama kali tanding berarti usianya waktu itu 16 tahun. SMA juga berarti? SMA. Wah, luar biasa. Masih ingat nggak Bang pertama kali pertandingan itu tuh pertandingan apa yang pertama kali diikutkan? Ya, itu kejuaraan tinju daerah di Singkawang. Di Singkawang. Mulai Kota Cup. Oke, waktu itu dapat prestasi? Di Perunggu. Masih perunggu. Perunggu aja udah luar biasa ya, tapi itu adalah sebuah catatan sejarah ya Bang ya, pertama kali ikut perunggu gitu. Pas dapat perunggu tuh perasaannya apakah wah aku nggak bisa harus dapat emas, atau malah kayak kalau udah latihan malah Ya, dapat saya perunggu? harus berambisi latihan keras. Latihan keras. Ya. Berarti 4 kali ikut kejuaraan nasional ya Bang ya. Poprov. Poprov tuh Ya, berarti provinsi. Pekan olahraga provinsi. Oke. Dari 4 itu ada yang dapat emas? Ada. Yang kapan yang terakhir Bang? Yang pertama kali saya. Yang pertama kali. Ya, Di mana? Di Pontianak? Kota Pontianak. Di Kota Pontianak. Waktu itu lawannya dari provinsi? Dari kabupaten. Dari kabupaten mana? Ya, Kapuas Hulu, Kapang, Sintang. Lawannya Bang ya? Ya, Dari Kapuas Hulu ke Tapang Sintang mana yang paling berat ya, waktu itu? Kapang. Ke Tapang ya? Oke. Nah, jadi kurang lebih sudah 15 tahun Bang Rido ini menggeluti dunia tinju, dan di tahun 2018 ke sini ingin fokus lebih ini ya Bang ya, membagi pengalaman, membagi keterampilan dalam bidang tinju ini ke adik-adik yang masih
apa ya istilahnya baru dan ingin mengembangkan khususnya mengembangkan olahraga tinju di Kalimantan Barat ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kesehariannya Bang kira-kira? Saya kerja di ini perusahaan perkebunan kelapa sawit. Oh, mantap. Oke. Jadi tapi bisa ngatur jadwal ya Bang ya, aman lah ya. Aman. Aman lah ya. Oke deh. Nah, jadi pasti kan berbeda tuh Bang pas jadi atlet sama jadi pelatih. Lebih seru yang mana lah kira-kira? Lebih enak sih jadi atlet daripada pelatih. Ah, gimana tuh? Apa pula jadi lebih enak jadi pelatih? Karena pelatih itu sangat besar tanggung jawab pada atlet. Oh, jadi justru sulitnya adalah bukan sulit dalam segi teknis ya Bang ya, tapi lebih ke beban tanggung jawab gitu. Iya. Apa yang udah kita sampaikan nih ke teman-teman harusnya jadi ilmu yang akan mereka terapkan nanti pada saat pertandingan gitu Iya. ya. Oke lah. Nice sekali. Nah, sekarang kita ke Stefani lagi nih. Untuk pelatih sendiri kan sudah berapa lama berguru di cabang olahraga tinju ini udah tadi kita bahas, terus yang sekarang kita ke Stefani. Wah, ini kan kenapa sih bisa muncul motivasi nih untuk menjadi seorang atlet tinju? Apakah ini memang olahraga kan ini kan kita tahu ya apakah memang olahraga ini memang ditekuni memang disenangi dari awal, sedangkan kita tahu nih kalau kita bicara tentang tinju nih Stephanie ya Bang Rido ya. Iya. Ini kan umumnya laki-laki. Kalau perempuan begasak nih bahasa bahasa Melayunya kan agak gimana gitu ya kayaknya agak kurang cocok gitu. Tapi kenapa Stephanie malah punya motivasi nih, punya keinginan gitu untuk menjadi seorang atlet tinju? Itu awalnya gimana? Sebenarnya kan memang kepengen bisa jaga diri sendiri kan di sana. Berarti bela diri sebenarnya ya. Sebelum tinju ini kan Pani ikut taekwondo. Oh, oke. Terus kayak diajak-ajak gitu sama kawan yang udah duluan ikut tinju. Mm-mm. Waktu itu sih Pani belum tertarik kan sama tinju kan. Dipaksa terus. Iya. Agak ada unsur paksaan ya. Oh, ya Allah, Stephanie, ya Allah ikut iya lagi diajak gitu. ya. Lama kelamaan kayak ya udahlah ikutin terus kan. Makin asik gitu waktu Makin ngikutnya. asik? Oh. Apa sih bagian paling asiknya gitu? Kan banyak pasti alasan kenapa tinju ini seru ya. Buat tribuners yang mungkin yang kurang akrab dengan dunia olahraga tinju pasti mikir, oh perempuan kok ikut tinju gitu. Tapi ternyata ada asiknya nih. Sebutkan, kasih tahu saya dan tribuners, apa salah satu hal yang paling asik gitu kalau kita menekuni bidang tinju gitu, olahraga tinju? Apanya? Perasaan waktu sparring kayak gitu. Oh, ya. adrenalinnya ya pas ketika kita udah mulai istilahnya tuh udah mau mulai pertandingan tinjunya gitu. Iya. Pada saat itunya itu seru gitu. Iya, deg-degannya tuh kuat gitu. Pernah ini enggak sih sempat kayak pas sudah mau di atas panggung ini kan saya kurang tahu nih. Mungkin saya bisa kasih pertanyaan ini di Stephanie dan juga Bang Rido. Kan tinju ini kan harus memukul ya. Iya. Itu gimana caranya mengontrol diri biar kita nih luas ya gitu mukul tanpa kita mikir orang ini kalau aku pukul nanti dia sakit nih gitu. Kalau kita kan pasti mikir gitu kan. Maksudnya kayak untuk orang awam enggak kayak di betinju tuh enggak kesakit orang di tinjunya gitu atau yang kena tinju juga pasti sakit. Itu gimana cara menetralisir perasaan ini pertandingan nih apapun akan aku lakukan tuh gimana gitu untuk menghindari untuk memikirkan rasa sakit gitu. Kalau tinju kan nggak ada kalau di atas ring kan udah nggak mikir itu teman saya itu kenalan saya gitu. Kalau di dalam ring ya itu musuh kita. Oh gitu. Kalau udah di luar ring baru. Oke. Tapi pas pertama kali ke pertandingan terus kayak kan ini pasti aku kena pukul nih gitu. Gimana caranya Stephanie khususnya cewek untuk menetralkan diri nih? Nggak apa-apa sakit tuh gimana? Kalau misalnya dia udah kasih serangan, Ah. kan kalau latihan kita pakai teknik Ya, dari pelatih. Oke. Itu kadang diajari Untuk menghindar, untuk menangkis refleks gitu. gitu. Kalau Oh. dia nyerang jab kita harus sleep gitu. Oh, jadi fokusnya lebih ke bukan masalah aku kena pukul ya Bang, tapi Iya. pas kena pukul apa nih yang harus aku lakukan biar aku terhindar dari pukulan ini jadi aku juga nggak sakit gitu ya. Oke, nah ini menarik nih karena tinju nih cewek dan si muda gitu. Jadi apa ya pasti tribuners di sana di luarnya pasti bertanya-tanya gitu. Maksudnya kayak lo kok cewek gitu. Pertama kali olahraganya taekwondo. Iya. Berarti memang tujuan utamanya adalah untuk memproteksi diri ya, melindungi diri ya. Karena Iya. zaman sekarang banyak orang jahat ya. Tinggalnya daerah mana nih berarti nih?
Keburaya, Kampung Keburaya. Di mana? Kampung Arang. Oh, sekolahnya di SMK Manca Bakti ya? Iya. Oke, jadi memang tujuannya juga bisa memproteksi diri, melindungi orang-orang terdekat lah gitu lah ya. Misalnya kalau punya skill bela diri ini kan kita nggak usah takut-takut benar gitu. Iya, Kalau jadi- misalnya mau jalan sendiri, apa segala macam gitu. Sampai sekarang masih ada rasa takut nggak sih? Atau aku macam-macam lo dengan aku nanti Nggak kuapakat sih, kau nggak ada nih? rasa Nggak ya, takut. nggak pula ya. sempat ini nggak sih teman-teman sekolah kan masih SMA kan? Sempat ada teman-teman yang berasumsi atau berpendapat Stefani ini garang atau gimana gitu. Ada nggak? Banyak ya yang belum kenal dekat mungkin jangan dekat dia tuh dia petinju tuh nanti kok ditinjunya banyak Oh, yang bilang kayak gitu. banyak yang kayak gitu. Gimana lah cara mengatasinya tuh? Ya kita bilang ya kan nggak juga, itu kan cuma untuk bela diri kan, untuk jaga diri. Nggak berarti kita jadi galak ngikut tinju. Iya kan kalau kawan-kawan kan, wow dia ini garang nih petinju nih gitu. Kalau ada orang rumah sendiri gimana? Pas akhirnya terjun di menjadi seorang atlet tinju nih keluarga support? Nggak semua sih sebenarnya. Nggak semuanya. Kenapa? Mereka mungkin karena ini takut ini ya keras kali ya, Iya. berbahaya buat perempuan. Tapi nanti kalau udah dapat prestasi biasanya orang tua akan luluh sendiri gitu. Oh ternyata anakku ini bisa membuktikan dia bisa jaga dirinya dan juga bisa mendapatkan prestasi. Jadi enggak apa-apa Stefani, masih muda juga, ya kan? Iya. Tapi kawan-kawan di sekolah suka salah pengertian masih dianggap garang ya. Iya. Kalau guru-guru gitu ada nggak sih kayak sampai nggak berani gitu negur Stefani. Nanti kok aku kasih nilai dia rendah nih, nanti aku ditinju nih, enggak lah ya. Enggak. Paling dibawa gurau gitu kan. Oh, Sampai dijadikan bahan serius. bercandaan gitu lah Iya. ya. Oke lah. Nah, kalau kita ngomong tentang tinju ya, selain sepak bola, di Indonesia ini kan banyak ya sekali acara olahraga yang sering disiarkan di TV gitu. Jadi ada sepak bola, ada balap motor ya kan, racing gitu kan, terus juga ada badminton. Tinju ini kan juga salah satu yang paling sering dulu nih, sebelum pandemi ini paling sering, setiap hari Minggu pasti ada gitu tampilannya di TV, entah kejuaraan antara siapa sama siapa lah, pokoknya kelas dunia gitu. Nah, kita ngomong tentang idola nih. Nah, ini saya pengen dari Bang Rido. Idola seorang atlet tinju idola dari Bang Rido ini siapa? Saya John. Chris John. Ya, Kenapa Bang? ya karena saya suka lihat dia main. Berarti memang dia selain terkenal memang skill tinjunya memang patut dipelajari ya Bang ya, patut Iya. ditiru ya. Chris John. Kalau Stephanie sendiri? Kalau Pani dari segi teknik sih Pani masih suka Bang Ari sih ya. Bang Ari ini siapa? Arya Gustian. Ari Agustian. Atlet Kalbar. Iya. Atlet Kalbar ya berarti ya. Dari segi tekniknya ya. Iya, jadi dia sempat pernah ketemu berarti. Pernah diskusi sharing pengalaman gitu tentang dunia tinju atau ngelihat dia bertanding gitu. Kalau ketemunya sih sharing-sharing nggak tentang tinju. Nggak juga tentang tinju ya, tapi pada saat dia melakukan pertandingan, oh ternyata skillnya ini cukup menginspirasi gitu lah ya. Lihat video dia juga kan. Oh. Dia kan biasanya ngirim video gitu. Oke, sip. Berarti ada atlet nasional, ada atlet lokal gini ya. Tadi siapa? Ada Christian sama Bang Ari siapa apa ya? Ari Agustian. Ari Agustian ini Ya, juga. juara WBC. dia. Oke, berarti salah satu mimpinya biar bisa mengikuti jejak Bang Ari lah ya. Iya. Iya lah ya. Oke, nice. Nah, sekarang nih sebelum kita nanti ngobrol sama Bang Rido, ada satu pertanyaan lagi nih buat Stefani. Sesuai dengan tema kita hari ini kan peluang petinju wanita Kalbar di kancah nasional gitu. Kalau kita ngomong tentang petinju wanita nih, nah kita kecilkan di wilayah Kalimantan Barat. Menurut Stefani sendiri, bisa nggak sih seorang petinju wanita, atlet tinju wanita Kalimantan Barat ini memberikan prestasi yang luar biasa gitu di nasional gitu? Ada nggak kemungkinannya gitu? Ada kemungkinannya. Ah, besar gimana gitu. tuh? Besar berarti harapannya besar juga nih gitu. Jadi kenapa bisa sampai mengatakan kita punya kemungkinan besar nih gitu? Ya karena kan peluang untuk petinju wanita itu kan minim. Minim ya. Iya. Berarti tidak semua di Indonesia pasti ada, cuman tidak nggak banyak gitu Heeh. ya. Oke. Jadi besar gitu ya. Besar kalau memang niat sih dari Kalau memang Kalbarnya. niat. Kurang lebih udah berapa lama nih melakukan proses latihan dari mulai pertama kali terjun ke dunia tinju?
2,5 tahun kali. 2,5 tahun Masih gitu lah baru. ya. Masih baru ya. Iya. Tetap merasa masih baru. Udah lama dah tuh 2,5 tahun ya. Tetap masih baru ya dibanding Masih baru. Bang Rido udah 15 tahun, jadi 2,5 tahun masih dikatakan masih pemula lah ya gitu ya. Pas di awal-awal kaget nggak gitu? Apakah berbeda dengan latihan taekwondo kan pasti beda dengan tania dengan tinju. Cuman kan mungkin ada beberapa treatment yang berbeda entah dari segi fisik atau segala macam itu kurang lebih sama atau berbeda nggak dari taekwondo ke tinju? Beda sih ya, karena kan kalau taekwondo dia banyakkan main kaki, cuman kalau tangan tuh 20%. 20%, jadi 80% adalah kaki. Yang Kalau di tinju, Kalau tinju semuanya. semuanya ya? Kaki ini kan cuman untuk menghindar gitu. Oke, tapi lebih banyak di gerak tubuh dan Iya, tangan gitu tubuh ya? dan tangan. Sempat ngerasa ini nggak sih, di awal-awal latihan ngerasa kayak, apa sih, kayak menyerah atau misalnya ngerasa kayak, oh ternyata mungkin tinju ini bukannya jalannya aku, kayak gitu-gitu Stephanie? Waktu pertama sih ya, soalnya kalau pertama latihan gitu kan badan rasanya remuk gitu. Oh iya dong. Kayak Jadi- berpegang saja sulit ya. Iya, Kayaknya mau ngangkat megang tangan. gelasnya kayaknya gegar gitu kan. Iya kan? Nggak kuat gitu kan. Nggak kuat. Jadi besoknya kan belumlah latihan, masih sakit badan, kayaknya agak nggak cocok gitu, tapi masih diajak-ajak kalau latihan kan. Jadi makin asik lama-lama. Lama-lama jadi Hilang akhirnya rasa sakitnya. mengalahkan ini ya, rasa capek diri, rasa tidak nyaman pokoknya karena ini memang tujuannya untuk menjadi atlet, dilawan terus rasa sakitnya sehingga sekarang mungkin udah terbiasa kali ya. Iya. Dari semua latihan apa yang paling menurut Stefan paling berat gitu untuk menjadi seorang atlet tinju wanita nih, biar tribuners di rumah nih jangan mikir nih perempuan nih main tinju ya, nih dia nggak tahu nih gitu, mereka nggak tahu seberapa berat gitu proses latihannya. Yang paling berat itu proses latihan jadi seorang petinju itu apa? Kalau Pani sih melatih pernapasan gitu kan, banyakin lari, jogging. Oh jadi memang biar ini ya, biar tetap stabil di atas ring ya, jadi nggak Iya. kelihatan kayak cepat capek, apalagi lengah sama Iya, kalau dari jarang- lawan. Kalau jarang jogging atau lari gitu kan, sekali latihan sparring itu udah ngos-ngosan. Oh berarti Stamina menurun. justru latihannya tuh di bagian fisiknya ya Bang Rido ya, yang Iya. yang perlu dikontrol sekali ya, nggak cuman skill tinjunya sendiri gitu. Justru kalau misalnya skill tinjunya sendiri nggak dibarengi dengan kemampuan fisik yang kuat, juga nggak akan kuat pas pertandingan Iya. ya. Mudah ngap tadi kok. Karena kan Mudah ngos-ngosan gitu. kalau banyak diam di atas ring kan badan nggak ada semangat gitu kan. Jadi nggak ada- memang harus banyak gerak ya. Iya, harus banyak gerak Oh, gitu. oke. Alright, menarik nih, menarik. Nah, sekarang kita ke Bang Rido nih, Bang. Nah, kalau menurut Bang Rido sendiri nih gimana melihat peluang petinju wanita di Kalimantan Barat? Kalau Stephanie bilang itu peluangnya itu besar gitu. Setiap peluang yang besar itu pasti juga ada tantangan yang besar gitu. Iya. Nah, kira-kira peluangnya sendiri untuk bisa dilanjutkan lagi mungkin mau ditambahkan dari Stephanie. Kalau untuk kita bicara tentang peluang dulu nih. Kalau peluang petinju wanita di Kalimantan Barat nih besar nggak Bang untuk di nasional? Kemungkinan besar. Besar. Itu kenapa Bang? Ya, karena kita di setiap daerah itu banyak juga petinju-petinju, nggak hanya dari Kuburaya, dari Ketapang, dari Kayong, dari Sanggau, dari Sintang dan lain-lainnya juga ada petinju perempuan juga. Nah, totalnya kurang lebih ada berapa orang? Ya, totalnya itu setiap satu kelas itu satu kelas Satu kelas tinju ya, satu kelas tinju, ya. bukan satu kelas sekolah ya. Bang, kok kelas nih, abang ini kepala sekolah apa gimana nih? Bukan ya, Tribuners ya, dari pelatih Ya. kan. Namanya kan kalau kelas-kelas tinju itu kan ada beberapa kelas pertandingan gitu ya. Kalau setiap kelasnya itu ada berapa orang Bang kira-kira? Setiap kelas kalau untuk Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu untuk di pertandingan itu kalau untuk yang cewek Mhm, itu dari kelas 46 kilo mhm, yang untuk pemula junior mhm. sampai 60. Berarti kita semuanya kuotanya ada ya Bang ya? Iya, ada. Oh, banyak juga lah ya, banyak boxing sisters jadinya kan kakak-kakak petinju tuh banyak gitu ya, berarti enggak sedikit jumlahnya Ya, gitu. beda juga sama dengan yang elit. Oh, beda lagi. Ya, elit itu yang udah senior. Mhm. Itu berat badannya juga beda itu. Berat badannya juga beda. Berarti memang kelas-kelas di tinju ini Dari dikelaskan di berat badan ya Bang dari ya? junior, youth sampai elit.
Oke, dan itu di kelas-kelasnya itu berdasarkan ada juga mungkin jam terbang bertanding atau cuman karena atau berat badan atau skill atau gimana gitu bang pembagian kelasnya. Tadi silakan kan ada yang 46 kilo, ada yang sekian kilo, 60 kilo itu berat badan ya? Iya, berat badan. Berat badan. Kalau misalnya untuk anak berarti kalau yang kita katakanlah dia pemula nih bang yang tadi itu range umurnya berapa bang? Yang pemula umurnya dari 12 tahun sampai 16 tahun. Itu 12 tahun tuh udah bisa bertinju ya? Wow. Sudah. Oke. Ya itu kalau junior mini itu. Junior mini. Iya. Oke. Kalau youth-nya tadi? Youth-nya 16 tahun sampai 17 tahun. Oke, berarti masuk youth ya, kategori Iya, youth sekarang. kategori youth. Stephanie. Kalau yang elite, senior itu? Elite dari 18 sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Oke. Nah, itu jadi kalau orang tua di rumah, khususnya orang tua yang mungkin melihat bakat-bakat anaknya gitu, daripada anaknya dilarang-larang, mungkin itu salah satu bakat kali ya, kan kita nggak pernah tahu. Orang tua kan mungkin kalau ngelihat, wah anak aku nih kayaknya suka mukul, dia mulai was-was nih bang, takutnya nanti malah mukul anak orang kayak gitu kan. Harusnya bisa diarahkan ke olahraga-olahraga bela diri, contohnya kayak tinju, kan banyak juga olahraga bela diri, ada taekwondo, ada silat, ada karate, ada macam-macam lah lagi yang lain. Jadi mungkin kalau tinju ini bisa menjadi salah satu pendukung dari anak-anak di rumah. Nah, kasih tau orang tuanya nih, Tribuners, Pak, Ma, pengen jadi petinju nih kayak Stephanie, kayak Bang Rido gitu kan. Jadi harusnya, karena kan mungkin masih gitu tadi kayak saya bilang, pas kita ngomong tentang tinju tuh buat beberapa orang yang tidak menyenangi atau jarang mendapatkan istilahnya berita-berita seputar dunia tinju, kan pasti mikir kalau tinju tuh saling pukul gitu, kayak apa sih olahraga tapi berkelahi gitu kan. Jadi mungkin nggak sampai nih kalau ternyata tinju ini juga bisa membawa prestasi kayak gitu. Oke, nah dari Bang Rido lagi nih, kalau kita ngomong berubah nih jadi atlet menjadi pelatih gitu, itu kan tadi bilang salah satu tantangannya adalah kalau jadi pelatih itu beban dan tanggung jawab gitu. Iya. Nah kalau tantangan sendiri dari atlet petinju wanita nih di Kalimantan Barat, salah satu tantangannya itu apa lah bang? Atau beberapa tantangan yang harus dihadapi lah dari teman-teman atlet petinju kita nih? Iya, tantangan sangat berat. Oh apa tuh bang? Selain lawan apa bang tantangannya? Iya. Banyak sekali. Godaan banyak. Pertama satu godaan. Kedua ini cobaan kita kan untuk nama kita bawa atlet cewek kan. Itu dari omongan orang itu juga udah beda kepada kita. Pandangan sosial ya bang? Iya, pandangan sosial juga beda. Oke. Yang penting kita kan melatih kan sportif. Oke, benar. Oh jadi ini juga menjadi salah satu hal yang harusnya mulai dikurangi ya, stigma seperti ini, bahwa misalnya ini olahraga tinju kok cewek yang ikut, terus juga nanti pandangannya tidak enak, tidak menyenangkan, perempuan kok mukul kayak gitu ya bang ya? Enggak, bukan maksudnya gitu. Gimana bang? Soalnya saya kan sudah punya istri. Oh ya, paham. Jadi ada ini ya, ada isu ketidaknyamanan gitu ketika memang yang melatih ini adalah karena yang dilatih kebanyakan adalah atlet wanita, sehingga yang melatih ini harus atlet pria yang mungkin sudah punya pengalaman segala macam, mungkin nanti pandangan orang tidak nyaman gitu kan, karena nanti ditakuti mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Padahal sebenarnya harusnya profesional aja lah bang ya, namanya kita pelatih namanya pelatih harus profesional. Saya juga soalnya beberapa kali kita undang di sini tuh kayak ada atlet lari cepat, beberapa atlet yang lain tuh juga pelatihnya laki-laki, atletnya perempuan gitu. Jadi seharusnya masyarakat udah harus mulai memahami nih bahwa ini proses latihan gitu ya. Stephanie sempat ngerasa tidak nyaman nggak pada saat latihan karena mungkin yang melatih misalnya bukan cewek juga gitu. Tapi ada nggak sih bang atlet petinju senior wanita di Pontianak? Ada juga. Ada juga ya. Ada. Oke, tapi Stephanie enjoy ya, santai ya. Karena temannya juga perempuan kemarin. Iya kan? Oke deh. Nah kalau dari Bang Ridonya sendiri ini kan
tadi kan salah satu beban dan tanggung jawabnya nih kan apa ya? Kita udah melatih, pokoknya goalsnya kita anak didik kita harus bisa menang nih. Iya, harus bisa menang. Harus bisa memberikan yang terbaik gitu. Tapi pada saat proses latihan kan tidak menutup kemungkinan mereka bosan, emosinya naik turun gitu. Itu gimana tuh cara seorang pelatih biar bikin atletnya nih tetap stabil, tetap yuk nih sama-sama latihan, berjuang sama-sama tuh gimana Bang? Ya, kita ajak dia terus. Gimana kan? Sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Jangan mau enaknya aja. Jangan tahunya nak menang aja gitu ya Bang Iya. ya. Oke, nah jadi salah satu caranya adalah jadi Bang Rido sendiri nih mengajarkan ke atlet-atlet bahwa untuk menjadi seorang pemenang itu banyak sekali yang harus dilewati Bang ya. Jangan Iya, langsung mikir oh latihan gitu buat menang. Bukan cuman itu ya Bang ya, tapi Bukan. juga tetap jaga semangat, kontrol fisik. Saya selalu bertanya kalau setiap atlet ini pasti pada pola makan dijaga ya Bang ya? Iya, pasti Karena dijaga. kalau udah berat badan naik sedikit katanya itu cukup mempengaruhi performance pada saat bertanding gitu. Itu benar ya Bang ya? Iya, benar. Berarti kalau di atlet tinju juga sama, ada diet juga. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Iya ada. Iya, gimana tuh? Perasaannya gimana tuh? Untuk usia kan ini kan kalau kita ngomong Stefan ini kan usia remaja-remajanya lagi suka-sukanya jalan-jalan, nongkrong, foto-foto sama kawan-kawan kan. Kan itu kadang-kadang makan kan nggak bisa dikontrol tuh gitu. Berarti kalau dari Stefani sendiri gimana tuh mengontrol pola makan gitu? Tani nggak suka nongki juga sih. Wah, ini asik nih, Jadi- kadang-kadang nongkrong. Jadi makanan tetap sehat ya di rumah ya. Sehat. Jadi Cuma kalau ada diet kan mungkin porsinya dikurangi. porsinya Terus, dikurangi. Iya sore atau pagi gitu kan dibawa jogging. Oke, jadi memang sejauh ini memang itu yang harus juga dijaga Bang ya, karena kalau kita ngomong tentang kesehatan ini kan bukan cuma sekedar gimana cara kita menjaga kondisi tubuh kita, tapi juga mengontrol apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita nih, karena takutnya juga nanti kalau terlalu banyak makan berat badannya bertambah, ada pula penyakit ya Bang ya. Iya. Nanti belum gak nak bertanding masih nguruskan sakit ini sakit itu gitu, jadi memang pola makan harus dijaga lah ya. Tapi happy ya. Happy. Kakak banyak orang kalau diet kan, aduh, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, tapi happy lah ya. Apa sih yang paling nggak boleh kalau soal untuk atlet tinju tuh yang paling nggak boleh? Yang paling nggak boleh untuk dikonsumsi? Kalau makanan, Kalau makanan atau minuman lah. daging sih ya kalau kita nggak mau over gitu kan nantinya. Overweight itu berarti daging dikurangi ya? Iya. Nggak boleh sering-sering makan daging. Nasi juga kan banyakin sayur. Banyakin sayur. Terus nggak boleh minum es gitu. Nggak boleh minum es. Ya. Es apa lo nih? Es teh? Sekarang banyak gak? Ada kopi susu, es. Pokoknya segala jenis minuman dingin kali ya. Oke. Nah, baiklah ini masih seru sekali perbincangan kita seputar peluang petinju wanita Kalbar di kancah nasional di Berbincang Olahraga Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi kali ini. Dan masih banyak yang akan saya tanyakan dan juga kita diskusikan. Kita dengarkan pengalaman dari Stefani selaku atlet tinju wanita dan juga Bang Rido dari pelatih. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu ya berikut ini.